المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والإعانة على الهدى والدعاء إلى الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه تعالى. صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita akan menyambung pengajian pada membahaskan kitab 40 hadis himpunan Imam An-Nawawi Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-38. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rohibin bin K. Abdul Karim untuk mensyarahkan kepada kita hadis yang tersebut. Falyatafadhal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita jumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panduan kitab Al-Hadis Al-Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-38. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca hadisnya, ya. Semuanya kita lihat di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-samin was-salasuna. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa in ista'adani la u'idannah. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, hadis yang ke-38 yaitu hadis yang menjelaskan tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya, kepada wali-walinya. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana jalan menuju mendapatkan al-wilayah. Bagaimana cara menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis tersebut diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qala berfirman, berkata, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Man ada, barang siapa memusuhi, li untukku walian, seorang wali, seorang kekasihku, kata Allah. Faqad adantu, maka sungguh aku telah memberikan izin kepadanya bil harbi, untuk diperangi. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa menjadikan kekasihnya Allah itu sebagai musuh. Barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah. Bagaimana cara memusuhi? Dia menghina, menjadikan wali Allah Subhanahu wa taala seorang yang hina, atau dia mengganggu atau membuat marah baik dengan ucapan ataupun pekerjaan. Ya, ini bentuk daripada memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, merendahkan. Ya, bagaimana merendahkan? Ada kalanya dia mengganggu, menyakiti, atau membuat murka wali Allah baik dengan ucapan atau sebuah tindakan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini beliau langsung mengatakan faqad adantuhu bil harb. Ya. Maka Allah telah berikan izin untuk orang tersebut bil harbi, dengan diperangi. Jadi benar-benar dia sudah berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang akan menghadapinya. Ya. Terus sebelum kita lebih jauh, al-wali. Apa maksud daripada kata-kata al-wali di sini? Waliyan. Apa yang dimaksud dengan al-wali? Di sini para ulama menjelaskan, ya, apa itu al-wali? Al-wali adalah al-arif bima yajibu lillah wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Wali adalah orang yang tahu akan apa-apa yang wajib bagi Allah, apa-apa yang boleh bagi Allah, apa-apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini catatan pertama. Jadi wali adalah orang yang mengetahui sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, juga sifat jaiz Allah. Sifat wajib Allah ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, ya, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, aliman, mutakal, lima. Ada 20. Kalau wajibnya Allah 20, otomatis mustahilnya juga ada 20. Ya. Jadi mereka bukan cuman mengetahui dan hafal saja, akan tetapi benar-benar makna sifat 20 tersebut sudah meresap pada dirinya. Ya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Qadirun, Maha Kuasa. Maka dia mengakui bahwasanya kita adalah seorang hamba manusia, berarti orang yang lemah. Kalau yang lemah otomatis kalau mau apa-apa harus bersandar kepada yang kuasa.
Makanya inilah wali Allah, ya. Allah memiliki sifat alim, alimun, ya, maha tahu. Berarti kita adalah orang yang bodoh. Yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mintalah ilmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridan, Allah maha berkehendak. Ya, berarti kita seorang hamba tidaklah punya kehendak apa-apa. Semua kehendak mutlak itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering sekali guru kita, ya, sering sekali guru kita mengingatkan para murid-muridnya. Almarhum Syekh Maimun Jubair, ya, guru besar kita, ya, yang beliau dimakamkan di Jannatul Ma'la. Sampai sekarang banyak sekali orang dari jamaah haji, jamaah umrah dari Indonesia yang selalu mampir ke makbarahnya untuk beliau berziarah kubur di sana. Ada tulisannya, batu nisannya Maimun Jubair. Alhamdulillah punya guru, ya, yang sangat-sangat istimewa. Beliau atas kehendak Allah dari sudah lama pengen meninggal hari Selasa dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dikabulkan saja, akan tetapi diberikan tempat yang mulia, yaitu di Makkahul Mukarramah waktu mengerjakan ibadah haji. Ya, ini sedikit biografi tentang guru kita, ya, guru besar kita. Ya, beliau kakek-kakeknya meninggal hari Selasa. Beliau bilang kalau saya ini termasuk digolongkan orang ulama, maka saya minta diwafatkan hari Selasa. Kalau hari Jumat, berarti saya dikategorikan seorang waliullah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak beliau adalah diwafatkan pada hari Selasa seperti kakek-kakeknya, ayah-ayahnya. Karena ulama semuanya. Karena beliau punya bahwasanya banyak sekali ulama itu wafat pada hari Selasa. Ya, kalau wali-wali Allah biasanya hari Jumat. Gitu. Sedikit kita sampaikan, ya, dan termasuk sebuah al-fakhr, kebanggaan pribadi. Kita pernah belajar sama beliau, ya, alhamdulillah. Ya. Oke, jadi kita lanjut kembali, ya. Wali yang pertama adalah kriteria seorang wali adalah yang pertama adalah dia tahu apa-apa sifat wajib Allah. Nah, beliau ini saya lupa. Beliau sering dulu berkata ketika di sela-sela beliau mengajarkan, ya, menanamkan rasa keyakinan yang tinggi kepada muridnya agar selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Ya, itu sering sekali kita dengarkan perkataan itu dari beliau. Ana urid, saya punya kehendak begini begini begini. Wa anta turid, dan engkau pun punya kehendak dengan begini begini begini, tapi ingat wallahu yaf'alu ma yurid, Allah yang akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Jadi kehendak kita nggak ada apa-apa, ya, makanya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mempunyai iradah, ya, kehendak yang mutlak. Bukan iradah saja, tapi Allah juga muridan, ya, muridan, Allah yang maha kehendak. Ya, ini makanya itu sifat sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang ada 20, ya. Itu wajib. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, pengen orang dekat kepada Allah, hafal, ya. Wujud kita bakal apa kulil hawad, ya. Wujud Allah itu ada, ya.
Idam, Allah maha dahulu. Ya, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Baqa, Allah maha kekal, Allah nggak pernah mati, Allah nggak pernah sirna. Ya, itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluknya. Makanya Allah nggak boleh kita la tatafakkaru fil khaliq. Ya, jangan pernah engkau bermikir-mikir tentang Allah. Allah itu bagaimana, Allah di mana, ya. Tak perlu. Ya, yang penting hati kita yakin. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada wawa aqrabu ilaika min hablil warid. Ya, lebih dekat dengan hambanya ketimbang urat nadi. Ya, ya. Karena kita yakin Allah. Ya, kita hanya seorang hamba kemarin sore yang dilahirkan Allah. Tak bisa. Ya, banyak sekali prasangka-prasangka yang kita ini untuk makhluk saja kenyataannya beda. Apalagi kita memikirkan Sang Khalik, Sang Maha Penguasa. Iya, jadi dilarang kita untuk memikirkan Allah. Ya, yang penting Allah nggak di mana, nggak kemana. Ya, nggak boleh kita tanya, Aina Allah, di mana Allah? Enggak. Ya, makhluk ini terlalu kecil. Ya, kalau kita aja angan-angan, ya, kok kita sampai tanya Aina Allah? Kita angan-angan. Kita di dunia ini yang kita lihat mata kita seakan lebar, gedenya seperti ini, besarnya seperti ini. Kita lihat planet yang lain, ya, lebih besar banyak. Iya, ciptaannya seperti itu kok kita mau mengandai-andai Allah. Kita aja memikirkan ciptaan Allah aja nggak ketemu, ya. Ngapain? Ya, ya. Belum apa-apanya dengan matahari. Iya, bumi itu dengan matahari belum ada apa-apa. Belum planet-planet yang lain. Iya, bagaimana? Subhanallah. Oke, naam. Jadi, selanjutnya dia binafsi. Allah berdiri sendiri. Allah nggak butuh pertolongan yang lain. Ya. Jadi ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Ya, ya. Belum bukan tempatnya kita untuk membahas ini, ya. Kita lanjut dulu, nanti kalau ada waktu bisa kita lanjut. Ya. Kalau ada kesempatan lagi nanti insya Allah. Jadi sifat jaiz Allah, ya, termasuk yang selanjutnya adalah sifat jaiz Allah, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, mengerjakan setiap perkara yang mungkin atau tarkuhu atau meninggalkan perkara tersebut. Itu haknya Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa Allah dipaksa. Iya, ya, wong Allah muridan, bukan mukrah, bukan dipaksa. Iya. Jadi semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kriteria yang pertama, mengetahui sifat wajib, mengetahui sifat mustahil, mengetahui sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini kita meyakini hal-hal ini, iman kita akan kuat. Ya, kita insya Allah nggak meleset dalam akidah kita. Ya, nah, yang selanjutnya kriteria yang kedua adalah al-muwajib ala ta'at. Ya, al-muwajib ala ta'at, yang selalu melanggengkan, mengistiqomahkan ala ta'at, mengerjakan ketaatan-ketaatan, ya, baik ketaatan secara yang mahdhah atau yang ghairu mahdhah. Ya, suka bantu-bantu orang. Ya, ini yang ghairu mahdhah sifatnya, tidak murni ibadah. Ada yang sifatnya mahdhah, yang ibadah, ya, sholatnya tiap malam 1.000 rakaat. Ya, ya. Itu bagi orang-orang yang memiliki kelonggaran waktu dan tidak ada tanggung jawab yang lain. Ya, akan tetapi kalau orang yang punya tanggung jawab yang lain, maka dahulukan tanggung jawab yang lain. Ya, ibadahnya dia bukan sholat. Ya, kalau dia punya orang yang perlu dinafkahi, ya, ibadahnya dia adalah apa? Mencari nafkah untuk anak-anak, untuk istri.
ya. Kan tetapi meluangkan waktu, jangan sampai mencari nafkah itu melalaikan kewajiban-kewajiban, ya, ya. Dan tapi semua itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak melarang, ya, boleh. Bahkan kalau ada orang lagi mendapatkan amanah, ya, misal amanah sebuah jabatan, ya, maka tugasnya dia adalah bagaimana dia menjalankan amanah tersebut, ya, mengayomi rakyatnya, orang-orang yang dipimpin, ya, jangan sampai waktu tugas malah dia dibuat beribadah. Ini zalim ini, ya, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim, ya, karena dia sudah keluar keluar jalur, ya. Masing-masing ada tempatnya, ada waktunya, iya, paham ya. Pokoknya jangan sampai menyalahkan waktu yang telah kita ada tanggung jawab di waktu tersebut. Naam, itu tadi al-muwazib ala ta'at. Yang selanjutnya al-mujtanib lil ma'asi, menjauhi maksiat-maksiat, ya. Kalau dia menjauhi maksiat, kalau dia melakukan maksiat langsung segera bertaubat. Ya, bukan berarti seorang wali Allah itu tidak mengerjakan kemaksiatan, ya. Dia mengerjakan, akan tapi dia langsung bertaubat, ya, tidak menunggu lama, ya. Tapi kadang itu pun tidak tersengaja, tidak ada unsur kesengajaan, ya. Jadi walhasil, andaikan melakukan kemaksiatan, tidak lama-lama untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya langsung sadar, terketuk, langsung baca istighfar, ya, mengakui benar-benar melakukan kesalahan, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Yang selanjutnya, ya, al-mu'rid anit tawahul fil ladzat al-mubahah. Ya, orang yang berpaling dari terlalu keterlaluan dalam hal-hal yang enak, yang sifatnya mubah, ya, seperti makanan, minuman, ya, sesuatu yang benar-benar nikmat, enak, itu mereka tidak sampai tawahul. Tawahul maknanya asalnya masuk terlalu dalam, terlalu asik, senang, enggak. Mereka berpaling dari hal-hal itu. Iya, pakaian, iya, maunya yang serba mewah-mewah semuanya, makanan yang mewah, minuman yang mewah, ini yang mewah, iya, tidak seperti itu. Iya, iya, kadang-kadang di sini yang dimaksud adalah atawasuk filadi tilmaakil, ya, tawasuk itu terlalu sering, ya, berlebihan, ya, dalam hal-hal makanan-makanan yang enak, berlebihan maksudnya. Kalau ala kadarnya ya kadang-kadang perlu, ya, kadang-kadang itu perlu. Ini tadi ya kriteria wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjadikan seorang aulia atau wali dari seorang yang bodoh. Tentunya orang yang alim yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kan ada orang bodoh, pasti langsung dikasih ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini, ya, ini adalah kriteria para aulia-aulia. Ya. Dan dia orang-orang yang selalu mengamalkan ilmunya apa yang dia tahu. Ya. Makanya saya Abu Yazid Al-Bustami, ya, rahimahullahu taala, beliau berkata, andaikan engkau semua, wahai orang-orang, kau semua melihat ada orang laki-laki,
dia diberikan sebuah karomah. Kau melihat seseorang diberikan sebuah karomah hingga dia bisa terbang, duduk sila bisa terbang, ya. Apa kata beliau? Fala taqtadu bihi, ya. Jangan engkau apa? Ikuti orang tersebut, ya. Lihat dulu tapi bagaimana dia menjaga perintah Allah, larangan Allah. Perintah dikerjakan enggak perintah Allah? Larangan Allah ditinggal apa enggak? Ya. Dan dia menjaga hak-hak Allah enggak? Terus adab syariah dipakai enggak? Ya. Ingat, adab syariah penting. Ya. Adab etika, ya. Itu penting. Ya, makan masih tangan kiri, minum tangan kiri, ya. Ya. Wah, tinggal, ya. Tinggal. Ada guru kok begitu, Kang, tinggal, ya. Saya boleh pergi ngaji nih, Kak. Guru. Minum aja tangan kiri, kan. Nah, masalah. Enggak kepake, Kang. Enggak kepake. Yes, mau pinternya sundul langit lewat, ya. Kalau dia aja tidak menghormati anjuran Rasulullah, ya, tidak menghormati sunnahnya Rasulullah, bagaimana dia bisa menghormati, bisa amanah akan ilmunya yang dititipkan Allah Subhanahu. Simpel. Oh, di dalam Labib ada orang minum tangan kiri lewat, ya, lewat enggak, udah lewat, ya. Ampun, enggak, mending enggak, suruh belajar tidur, mending di yang lain, ya. Penting, dari guru itu juga penting, ya. Dia bisa nggak menjaga adab sekali, ya. Mohon maaf, kahwah awalan. Tangan kanan, tangan kah? Ini contohnya, minum tuh tangan kah? Kanan, ya. Contohin dulu, ya. Ala Ustaz, ya, ada. Al misal, naam, kahwah, ya. Dengan hasil lewat, ya. Makanya di sini kata beliau, orang seperti itu jangan diambil. Orang sekarang udah bisa begitu, banyak jamaahnya, Kang. Kalau bisa terbang, saya ini jamaahnya banyak kaumnya. Kaumnya banyak. La ilaha illallah. Besok udah pukul lama mungkar nakir lewat ya, Kang. Eh, lama mungkar nakir. Ya. Lalu hasil, makanya dulu ada sebuah kisah yang, ya, Al-Imam Qushairi bahkan ini, ya, tertuliskan oleh Al-Imam Qushairi dalam Ar-Risalah. Ya. Bahwasanya suatu ketika beliau mendengarkan ada seseorang yang masyhur, terkenal bahwasanya orang tersebut adalah wali Allah. Orang tersebut adalah apa? Orang yang ahli zuhud di dunia. Zuhud itu orang yang anti dunia, ya, enggak apa namanya, dunia itu enggak respect, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ya, seorang terkenal. Hingga apa namanya? Beliau akhirnya pergi ke sana, pengen tahu orang tersebut dan mendapatkan berkahnya, ya. Sama santri-santrinya diajak ke sana. Famasya ilaihi fi ashabi. Sana dia. Ya. Fadakhala alaihi fi masjid ra'au tahta fi qiblatil masjid. Ya. Beliau, ya, masuk ke masjid. Habis itu beliau lihat orang tersebut yang terkenal tersebut, ya, menuju ke masjid. Tapi beliau mengeluarkan apa? Nukhamah, lendir, gitu, kan. Ya. Diludahkan ke arah masjid. Ini baru ke arah masjid, bukan ke masjidnya. Tahu depannya masjid, yang ludahnya ke arah masjid. Ya. Lewat. Kayak gitu kok wali. Kayak gitu kok wali. Ya. Kalau Allah saja nggak percaya dia untuk bisa membawa adab syariat, ya, bagaimana Allah mempercayai bisa memberikan amanah rahasianya Allah kepada dia? Nah, ya, kalau etika syariah aja, adab syariat yang tidak jaga, bagaimana Allah mau menitipkan,
mempercayai dia untuk membawa rahasia-rahasia Allah di dalam hatinya. Ya, paham ya? Minum, masih minum, arah kanan. Contoh nih, saya bawain minum ada. Tarik dulu. Bandul ente. Ya, ini kalau ada rotan, habis mukanya. Sama saja kau menyuruh kita untuk meninggalkan kesunahan. Minimal satu. Yang kedua, indikasi yang kedua, kau merepotkan. Ya, kalau engkau nggak ada niat nyuruh guru engkau minum tangan kiri, berarti ada indikasi kedua, kau pengen merepotkan. Begini, ya, harus dikah, paham? Nah, iya, nah, ini ya, santri makedut makedut, ya, harus seperti itu, ya, ya, seperti yang pintar. Ini hal-hal sepele tapi jadi cerminan, paham ya? Jadikan sebuah terminal. Nah, ya ini untuk semuanya, ya. Minum tangan kanan, ya. Jangan niru-niru yang di TV, artis-artis minum pakai kiri gini. Ya. Anak-anak muda sekarang ngikutin. Enggak keren kalau enggak begini. La ilaha illallah. Ya. Artis banyak dosa kok banyak ikutin. Ya. Jelas ngaji jaga. Ya. Baca Fatihah aja enggak lurus. Ya. Diikutin. Ikutin. Ya. Paham. La ilaha illallah. Jadi ini arti yang pertama, ya, makna wali. Ya. Ada arti yang kedua, apa yang dimaksud wali. Ya. Yang dimaksud wali di sini, menurut satu ulama, yang dimaksud wali ini ada al-mu'min. Setiap orang mukmin itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pernah sekali-kali bermusuhan, memusuhi saudara kita seiman. Ya, tidak diperbolehkan. Karena ada riwayat daripada sahabat Anas radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, "Man adza mu'minan faqad adzani." Barang siapa mengganggu, menyakiti orang mukmin, maka sungguh dia menggangguku, sungguh dia telah menyakitiku. Wa man adani, menyakiti Nabi, Rasul, ya. Barang siapa menyakiti orang mukmin, maka kata Nabi, dia sungguh telah mengganggu, telah menyakiti aku. Ini kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, faqad Allah Taala, maka sungguh dia telah menyakiti Allah, dah menyinggung Allah, mengganggu Allah Subhanahu wa Taala. Wa man adallah, barang siapa berani mengganggu Allah, menyakiti Allah, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah orang tersebut bahwasanya besok tempatnya adalah di api neraka. Ya, ini berat ini, ya, tadi apa, ancaman, ya, sebuah ancaman. Ini yang menguatkan bahwasanya yang dimaksud mukmin di sini wali adalah al-mu'min, ya, meskipun, ya, meskipun di situ kadang orangnya banyak dosa, ya, selagi ada la ilaha illallah masih mukmin, itu semua orang baik. Orang selagi mukmin itu semua orang baik, meskipun dia hidupnya penuh dengan perlumuran, dengan dosa. Oke, kita benci dosanya, bukan benci kepada orangnya. Paham ya? Ya, makanya ada ba'dul arifin, dan orang al-arifillah berkata, iyyaka wa mu'adata ahli la ilaha illallah. Wahai engkau, takutkah engkau untuk memusuhi orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Orang yang dalam hatinya adalah ilaha illallah.
fa inna lahum minallahi ta'ala al-wilayah al-amah. Minimal dia itu orang-orang yang seperti itu sudah mendapatkan wilayah amah dari Allah, ya, punya sifat kewalian meskipun secara umum, ya. Wahum auliya Allah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah, makanya itu dipastikan ke surganya Allah. Surganya Allah itu untuk kekasihnya Allah. Ya, jadi setiap orang mukmin itu kekasihnya Allah karena surga itu tempatnya orang mukmin. Ya, makanya terus bagaimana mereka ternyata kehidupan dunia banyak sekali berlumuran dosa. Ya, kita nggak memandang itunya, kita memandang la ilaha illallahnya. Kalau kita benci maksiatnya, bukan benci kepada seseorangnya. Iya, makanya sampai Al-Arif Billah tadi, bagian Ba'dul Arifin mengatakan wahum auliya Allah wa in akhtau wa ja'u bikira bil arti khotoya. Ya. Meskipun dia sering melakukan kesalahan dan mereka datang dengan membawa dosa sepenuh selebar bumi ini, ya, dosanya saking banyaknya, ya, lil maksiat, ya, dosanya tapi tetap aulia Allah, kekasih Allah. Kita nggak boleh jelek-jelek orang mukmin. Iya, paham ya? Tidak boleh. Selagi la yusyriku nabillah, selagi dia tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa? Fa innallaha ta'ala yatalaqahum bimisliha maghfiratan. Allah besok akan datangkan, ya, sekadar besarnya dosa dia, maghfiratan, sebuah ampunan. Bahkan ampunan Allah itu lebih luas, ya. Dosa sebesar apapun dibandingkan maghfirah, ampunan Allah, seperti kita, seperti jarum kita masukkan ke dalam lautan. Ya, itulah dosa itu, dosa besar itu seperti ampunan Allah adalah lautan, dosa besar itu ibarat jarum yang kita masukkan ke dalam lautan. Tidak ada apa-apanya sama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terlalu baik jaga ukhuwatul Islam. Ya, jaga hati kita sampai ada sana kemari yang saudara-saudara mukmin kita, ya. Andaikan terlintas dalam hati, perangin, karena Allah tidak akan menyiksa apa-apa yang terlintas dalam hati. Atau punya hati begini. Ingat, jangan diucapkan. Jangan sampai diucapkan. Cukup diperangi saja. Memerangi hawa nafsu. Dia adalah jihadul akbar. Ya. Kalau orang itu sudah kumpul, kata siapa namanya? Abdi Robih, ya. Dalam kitab An-Nawat, manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial. Artinya manusia itu nggak bisa hidup sendiri, ya, madaniyun bitabai, punya sifat watak madaniyun bitabai, ya, saling membutuhkan sama yang lain. Kalau manusia itu saling membutuhkan sama yang lain, otomatis manusia harus berkumpul dengan yang lain. Sedangkan dalam perkumpulan itu tidak pernah lepas yang namanya perselisihan. Nah, ya, orang satu sisi nggak bisa lepas dari yang lain, harus kumpul dengan yang lain. Tapi kalau sudah kumpul, itu pasti ada yang namanya gesek-gesekan. Itu udah pasti, ya. Ada nggak akur, ya, paham ya, gesek-gesekan itu, ya, itu udah pasti. Ya. Jadi makanya harus bisa menjaga, ya, harus kuat, ya, hati kita harus kuat, bisa menempatkan, ya, kita juga perangi hawa nafsu, tutup kejelekan-kejelekan yang lain, kita anggap saja tidak melihat, ya, anggap semuanya baik, ya. Nah, itu tadi adalah sedikit subhanallah definisi atau daripada
wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah langsung yang akan memandu perang, memerangi langsung orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Naam. Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Wa ma taqarraba tidaklah mendekatkan diri ilayya kepadaku siapa abdi hambaku. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih saya cintai mimma aftaratuhu alaih dari apa-apa yang aku fardukan, aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah paling senang seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib. Ya, wajib dulu, fardu dulu, itu difokusin, jangan melirik sunnah dulu. Ya, yang pertama wajib, hal-hal wajib dikerjakan dengan sempurna, ya, dengan baik, syarat rukunnya semuanya, ya, dipelajarin. Makanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu apa fardhah? Wajibnya bagaimana mencari ilmu untuk mengerjakan perkara yang wajib. Orang nggak bisa sholat, maka wajib baginya mencari ilmu tentang sholat agar sholatnya benar. Ya. Orang nggak tahu zakat, maka wajib bagi dia untuk belajar zakat, mencari ilmu. Orang berniaga, berdagang, wajib mempelajari ilmu dagang. Bagaimana apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Ya. Nah, kewajiban ini banyak. Baik ada yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ya, seperti bersuci yang wajib, ya. Cara-cara bersuci hukumnya wajib. Sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, itu semua adalah hal-hal yang wajib. Kemudian memberikan hak kepada pemiliknya, berbakti kepada orang tua, itulah bentuk-bentuk dari yang wajib. Al jihad, ya, wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan banyak sekali. Ya, ini hal-hal yang wajib. Subhanallah. Jadi fardu, kenapa fardu terlebih utama ketimbang sunnah? Karena fardu itu pahalanya jelas. Maksudnya itu apa? Tegas. Ya. Karena fardu atau wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, ta'arif wajib, ya, seperti halnya kita dalam belajar usul fiqh, ya. Dia mengatakan wajib adalah sesuatu yang diberikan pahala bagi pelakunya. Yang mengerjakan itu dikasih pahala. Bukan itu tok, yang meninggalkan mendapatkan siksa. Loh, nggak ada tawar-menawar, harus dikerjakan. Beda sama sunnah. Kalau sunnah yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak dapat apa-apa. Loh, nggak ada ketegasan dalam hal konsekuensi menyuruh kebaikan. Kerjain, kalau enggak ya ada apa-apa. Nah, ini nggak ada tegas, ya. Tapi kalau wajib, nggak ada toleransi, ya, nggak ada toleransi, jelas, tegas. Naam. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi syai'an habba ilayya ma faradu 'alaih ma faradtuhu 'alaih. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil, dan selalu seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku binawafili dengan kesunahan-sunahan hatta hibah hingga aku mencintainya. Kata Allah hatta hibah, hingga Allah mencintainya. Berarti kalau mengatakan sekali belum tentu.
Ya, kalau fardu, wah langsung dicintai Allah. Pada mengerjakan fardu, langsung dicintai Allah. Ya, jadi orang selalu mengerjakan kesunahan hingga orang tersebut hingga dicintai Allah. Maksudnya dicintai Allah bagaimana? Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi pendengarannya yang mana dia mendengarkan dengan sesuatu tersebut. Ini nanti Ustaz jelaskan. Wa basarahu, dan pandangannya alladzi yubsiru bihi, yang mana dia memandang dengan basar, dengan mata pandangan tersebut. Wa yadahu, dan aku pun menjadi tangannya yang mana dia memukul dengan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang mana dia berjalan dengan kaki tersebut. Apa maksud daripada hadis tersebut? Ya, ini adalah at-thariqah, bayanu thariqatul wilayah tadi, ya. Jalan bagaimana cara menjadi wali, ya ini tadi, ya. Jadi subhanallah, ini maksud daripada arti daripada wala yazalu fa idza ahabbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ini ada yang mengatakan artinya bahwasanya di sini adalah ada pembuangan mudhaf. Ada kata-kata yang dibuang sebelum kata-kata sam'ahu, sebelum kata-kata basarahu, sebelum kata-kata yadahu, sebelum kata-kata lahu. Jadi Allah kalau sudah cinta kepada hamba tersebut, kata Allah kuntu sam'ahu, maksudnya kuntu hafidhu sam'ihi, maka aku yang akan menjaga pendengarannya, yang mana dia mendengaran dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu, aku yang akan menjaga matanya, yang mana hamba tersebut melihat dengan mata tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah, aku akan menjaga tangannya yang dia memukul dengan tangan tersebut, dan aku akan menjaga kakinya yang dia buat berjalan. Maksudnya hal-hal semua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya apa? Tidaklah orang tersebut melihat kecuali apa-apa yang halal yang boleh dilihat. Jadi hal-hal yang buruk dijauhkan dari Allah. Dia selalu dijaga oleh Allah. Pandangannya selalu diarahkan kepada yang hal-hal yang baik-baik. Iya. Hal-hal yang buruk dibuat mejam. Bisa otomatis berpejam. Iya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat suatu ketika di Mekah, Rasul sama teman-temannya masih kecil, ya. Ada yang namanya orang Mekah itu ada apa tuh, tari-tarian Javin atau apa gitu. Ya ada perayaan lah, ada apa ya? Perayaan ya di Malaysia, atau perayaan atau apa itu. Sama perayaan atau upacara. Ya, upacara rame-rame gitu. Teman-temannya ngajak, tapi apa, Allah buat Rasul ketiduran. Bangun-bangun udah pagi, acara udah selesai. Itu semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Biar Rasul tidak datang ke sana. Iya. Loh. Begitu juga kekasih-kasih Allah, wali-wali Allah. Pandangan, ya. Pendengaran, tidaklah mendengar kecuali hal-hal yang baik. Pandangan mata tidaklah melihat kecuali yang baik-baik. Baik, tangan tidaklah menggerak, tidaklah bergerak, tidaklah memukul kecuali hal-hal yang baik, yang diridhai Allah. Kakinya juga tidaklah melangkahkan kaki kecuali hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang sudah lama istiqomah mengerjakan kesunahan hingga semuanya dijaga dari ayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini arti yang pertama, ya. Allah, ada arti
Ada arti yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya kinayah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kuntu lakum nusrah. Ya. Jadi pertolongan Allah itu seperti halnya pendengarannya, matanya, tangannya dan kakinya. Ya. Pertolongan Allah selalu menyertai dia maksudnya. Seperti halnya pandangan kita, mata kita selalu menolong kita untuk menunjukkan jalan. Tangan kita bisa nolong kita, pengen makan, pengen minum lagi, mohon maaf. Loh, ini minta tolong mana tangan. Nah, kalau orang ahli sunnah, itu pertolongan Allah itu selalu datang sama dia. Ya, paham ya maksudnya ya? Maksudnya seperti itu, seperti halnya kita selalu menggunakan meminta tolong mata kita, telinga kita, pendengaran kita, apalagi kaki kita, tangan kita, ya. Begitu juga itu pertolongan Allah, ya. Makanya orang yang muda wa ma'alas sunnah, ya. Tentunya setelah ba'da ada'il faraid, setelah mengerjakan kewajiban-kewajiban, nah, jangan sampai sunnahnya ketol, wajibnya teler. Naudzubil lah, itu maghrur namanya, orang yang tertipu. Ya, paham ya? Orang hanya mengerjakan kewajiban-kewajiban tok. Itu ma'dzur. Ma'dzur itu enggak apa-apa, ditoleransi, dimaafkan. Ya. Kesunahan enggak pernah, qobliyah, dia lewat. Tahajud lewat, Senin Kamis lewat. Pokoknya kalau fardu dia kerjakan. Itu ma'dzur, enggak masalah. Ya, paham ya? Thariqahnya siapa? As-Sa'id Al-Busairi, ya. Saya thariqahnya Sahibul Bur. Dah, walam usolli siwa fardin walam asumi. Itu thariqah Al-Busairi. Ya, thariqah Busairiyah itu thariqah ngerjain wajib tok, ya. Terkenal, ya. Jadi aku nggak pernah sholat sunnah, puasa juga nggak pernah puasa sun. Nah, kerjainnya yang wajib-wajib sah. Ya walam usolli siwa fardin walam asumi. Ya, minum dulu. Nah, thariqah Al-Busairi, itu pengakuan beliau sendiri dalam burdahnya, ya. Ulama mengatakan Busairiyul madhab. Busairiyul madhab, maksudnya orang yang hanya mengerjakan kewajiban tok, ya, tanpa melakukan apa? Kesunahan, ya. Walam usalli siwa fardin walam asumi. Saya nggak pernah sholat kecuali kefarduan, dan juga nggak pernah puasa kecuali puasa fardu. Nah, berarti nggak qobliyah, juga nggak sunah, ya, ya. Ini sudah ulama mengatakan seperti itu. Kita nukil dari ulama juga, ya. Kan ngarang-ngarang. Kita yakin sendiri kalau Imam Bukhari, ya Allah. Nah, ya mungkin sudah bisa dipahami ya bagaimana seperti itu maknanya. Jadi pertolongan Allah, ya, selalu menyertai orang tersebut, ya. Seperti pendengaran dia, dia selalu membutuhkan pendengaran dia, selalu siap setiap waktu, ya, untuk menemani dia. Mata selalu siap setiap waktu menemani kita. Itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam, naam, naam. Walain sa'alani la'utiyanna. Jika orang tersebut memintaku, maka aku akan memberikannya. Ini Allah ini yang berkata. Wala in ista'adani la'u'idanna. Dan jikalau orang tersebut minta perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan berikan perlindungan kepadanya. Alhamdulillah, ini adalah sebuah hadis yang banyak-banyak untuk koreksi diri kita sebatas mana kita telah mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Karena ini adalah hadis yang sudah jelas sekali, ya, yang menjelaskan thariqil wilayah, ya, dan mahabbatullah li auliyai, bagaimana cintanya Allah kepada kekasihnya, dan bagaimana di jalan menuju menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis ini, ya. Hadis ini yang menjadi jalan. Nah,
Oke, pengajian malam ini cukup sekian ya. Alhamdulillah sudah selesai ya, sudah jam 9. Semoga kajian malam ini bermanfaat dan kita bisa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, kewajiban-kewajiban kita semoga kita terkerjakan dengan maksimal ya, dengan sempurna. Begitu juga kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah ya dengan istiqomah hingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian kita kembalikan kepada Al-Ustaz Hikam. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Raghibin. Alhamdulillah perkongsian yang sangat menarik, penuh dengan fawaid-fawaid. InsyaAllah nanti kita catat sedikit-sedikit. Oke, insyaAllah kita sambung pengajian pada minggu hadapan, pada waktu dan hari yang sama insyaAllah. Kita akhiri majlis. Jika ada apa-apa pertanyaan boleh ditanya dalam grup. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.